Semangat pagi. Luar biasa. Luar biasa. Oke, kalau di Pama pagi. Oh, pagi. Enggak masalah. Enggak apa-apa, sama aja. Luar biasa, lebih harapannya lebih semangat lagi. Oke. Saya ucapkan selamat datang Bapak-bapak semua di tes praktek untuk sesi hari ini dan untuk khususnya saya PT ya, PT. Kalau untuk yang PT-nya mungkin besok sama ada Pak Indra Ambar. Oke, saya ucapkan selamat datang untuk bapak-bapak semua. Hari ini nanti kita akan tes praktek. Yang pertama itu ada tes zigzag, maju mundur, kemudian simulasi parkir, nanti akurasi parkirnya, ambil haluannya seperti apa ya. Nanti kita sambil lihat ada berapa safety cone-nya. Untuk tempatnya kita bisa sesuaikan tempatnya. Saya ingin melihat apa adanya sampai sini gitu ya. Dari skill, dari pengalamannya sebelumnya kelihatan di situ gitu. Kalau udah pengalaman jalan seperti ini tak kira bisa lah kalau Bapak semua gitu ya. Saya pribadi di sini membantu dari Pama, membantu ke tes prakteknya bapak-bapak semua. Saya di sini statusnya fair, netral, apa adanya bapak-bapak semua. Saya harap nanti ketika praktek enjoy aja Pak, santai, jangan tegang. Saya juga orangnya santai ya. Saya juga orangnya santai, tunjukkan maksimal apa yang dipunya sama bapak. Ya mudah-mudahan sesuai dengan kriteria bapak bisa lanjut ke tahap berikutnya ya. Saya rasa seperti itu nanti. Dan juga yang terakhir ada tes tanjakan dikit lah di agak di luar sana. Kalau diklat di kuncinya kan ya diklat ya, mungkin pengalaman bapak semua lah kayak itu ya, lebih senior dari saya. Tapi kalau lihat tes PT apalagi PT klat ya, platnya itu yang akan saya lihat kelihatannya dari situ. Kalau orang baru bawa PT klat atau mobil klat aja lah, nggak usah PT biasa ya, ngelepas platnya itu kan udah kelihatan dari situ ya. Jadi santai, serius, santai ya, tetap semangat, ikutin prosedur yang ada dari mulai awal turun sampai selesai. Itu saya nilai semua, bukan hanya prakteknya, dari segi apapun nanti saya nilai, ada nilainya, kriterianya di sini ya. Kalau saya pribadi, dan ini udah menjadi standarnya sama sendiri sih, skill itu bukan jadi acuan sebenarnya dari awal. Yang kami pilih malah attitude bapak-bapak yang menjadi poinnya di situ. Skill bisa diajarin ya, skill bisa kita develop lagi, gampang, bukan menggampangkan tapi memang mudah. Dari orang yang nggak bisa aja hari-hari kalau dia bawa alat bisa sendiri nggak Pak, tapi kalau attitude pribadi orang mau dirubah itu susah. Dari situ udah kelihatan ya. Jadi kami harapannya minta kerjasamanya. Kalau nanti memang sudah diterima, kami minta kerjasamanya. Pasti sampai semua nanti kalau sudah diterima akan berhubungan langsung sama Pama, akan berhubungan sama GL Pama. Ya, harapannya apa-apa yang diinstruksikan oleh GL maupun dari TSA sendiri diikuti dengan sebaik-baiknya. Asalkan itu instruksinya benar dan selamat, yang nyuruh juga tanggung jawab, ikutin di situ. Nanti tantangannya di situ. Nah, sekarang kita akan tes dasarnya dulu ya, dimana skillnya bapak-bapak semua, karena ini bukan fresh, ini adalah tes experience atau skill ya. Jadi saya ingin lihat pengalaman bapak-bapak semua sebelumnya mengoperasikan itu seperti apa. Nanti ya akan kelihatan hasilnya setelah
kita cek nanti. Oke, sebelum kita lanjut ada yang ditanyakan? Cukup ya? Baik, perhatian cukup dari saya. Perhatian, siap, gerak. Mengawali kegiatan hari ini, semoga diberikan kelancaran. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai? Tahun lebih kayaknya Pak, lupa lebihnya sudah jelas 2 tahun lebih. Oh, WT. Iya, filter sana Pak, sama lutruk sama WT. Oh, filter, WT. Apa, aduh, DT-nya apa, mereknya apa? Kalau di sana pakai Renault dia Pak, sama Volvo, tapi banyakan Renault. Oh, banyak Renault. Iya. Volvo ada Cuma jarang dipakai, sudah itu dia yang pernah bawa Volvo pernah Pak. pernah ya. Iya. Yang roda 6 Ya, kalau di sana roda 10 tadi. Iya. 6x6 Iya. mesin manual ya. Iya. Kalau 6x6 jadi FM 380. 380 ada juga. Kalau di sana Pak ada juga 370. Oh, 370. Iya. Oke, 2 tahun ya. Iya Pak. 2 tahun. Full Renault. Iya Pak. 4 tahun. 4 tahun. Iya. Bawa apa dia? Volvo. Ngeret. Kalau aku terakhir sempat sih dan cuma pindah aku di logistik Pak, bawa fuel truck sama truk. Oh, Sama seringnya mesin lamanya bawa di support jadi. Iya Pak. Di apa namanya, diproduksi sempat apa bentar aja? Sebentar aja Pak. Sebentar Iya. aja. Bawa muat apa di OB? Oh, OB juga sih, Batu cuma bara? kayak pit service-nya dia. Oh, iya. Jadi cuma ada ngangkut spoil Iya, gitu ya. Iya. Oh, oke. Iya Pak. Jadi lebih sering ke support ya namanya. Iya Pak. Volvo ini deh. Volvo. 4 tahun ya. Iya. Yang 2 sana Pak, yang 2 ya.
pendek bagus simpel. Berapa tahun Pak? 2 tahun. 2 tahun. Sama apa Pak? Ah, saya mending lebih terus terang daripada nanti sekarang sampai ada yang sembunyikan, Iya. bilangnya Nanti kalau ada bisa-bisa, apa-apa. nanti sampai kerja malah ada apa, Iya. ya rugi siapa? Ya, Pak Ahmad cuma kontraktor saja. Oke. Terima kasih. Kalau di sisi saya belajarnya Volvo 12. Volvo roda 12. Iya. Semuanya dan memang kebanyakan bukan kebanyakan ya, 1-2 yang memang lama udah aku nggak lama bawa DT ya nggak masalah kalau itu berjalannya waktu seiring dengan bawa LT bawa DT lagi namanya skill itu nggak bakal hilang diasah dikit di refresh kembali pasti ingat lagi kita dengan memang nggak bisa ya mau berapa kali juga ya begitu aja langsung ya. Oke, catatan yang pertama dari saya satu masalah terapi. Saya mohon kami mohon karena bapak-bapak nanti kalau memang rezeki akan di bawah kontraktornya Pama dan Pama juga menjaga citranya ke kontraktor ke owner. Jadi saya mohon dijaga lebih perapiannya terkait dengan pemakaian APD ya, perapian rambut dan lain sebagainya. Itu menjadi citra sepele Pak, tapi kalau di kami itu penting ya. Kayak bapak-bapak aja milih istri omong kosong itu kalau pertama itu dari sifat dan dari apanya pasti dari body sama mukanya, betul enggak? Betul enggak Pak? Betul. Iya. Dari muka turun ke hati. Langsung munafik. Ya, nggak ada itu dari sifat turun ke hati. Dari muka, dari body turun ke hati. Ya sama juga Pak. Ketika subkontraktor, kontraktor rapi, disiplin, owner juga segan sama kita. Itu yang jadi nilai jual kita untuk kesan pertama ke owner. Seperti itu. Artinya apa? Ketika subkon pun ya rapi, disiplin, mengikuti apa dari arahan kontraktor ya, saya pasti citra kontraktor juga akan terangkat, owner juga akan lebih segan bahwasanya oh kontraktor bisa mengatur subkontraktor seperti itu. Dari situ saja sudah bisa dinilai. Kemudian yang kedua ya, terkait komponen alat, komponen unit, penanganannya, troubleshootingnya, masalah unit ya, masalah terkait dengan berbagai kekurangan nanti munculnya di alat sampean, itu nanti mohon di refresh kembali ya apa yang sudah saya sampaikan tadi, terutama perbedaan penanganan antara engine oil pressure dan overhead. Jangan sampai kebalik Pak. Kalau kalian sampai kebalik itu fatal. Contoh, sampai ingatnya engine oil pressure itu di idle, ya wassalam, 5 menit saja sampai telat matikan, bisa-bisa rontok itu mesin, bisa-bisa ngejam, apalagi tadi bahasanya ngelok, apalagi bahasanya terkunci, apalagi tadi bahasanya jebol, sama berbagai macam istilah saya tahu, nggak masalah, itu sama sih, namanya rusak ya. Rusak itu kan banyak definisinya. Yang jelas kalau sudah engine oil pressure menyala, artinya sudah tidak ada pelumasan di dalam engine, segera matikan engine. Ketika engine overhead, panas berlebih, artinya ada kegagalan sistem di coolant system atau air pendinginan ya, ya diidlekan dulu di RPM yang rendah sampai suhunya turun baru bisa lanjut. Tapi ketika suhunya tetap naik, nggak turun-turun,
dia matikan lapor. Jadi masalahnya itu besar, bocornya udah besar, banyak, ya bisa fansel kendor, kipas bisa patah, hostnya bisa bocor, radiator bunyi dan lain sebagainya. Banyak. Akibatnya apa? Indikasinya kalau udah engine overhead, kalinya pasti low power. Kalau kamu ditanjakan karena unit dipaksa ditanjakan dengan durasi yang lama, RPM yang tinggi, ditanjakan dengan RPM yang tinggi, ya. Itu yang nomor kedua. Yang ketiga, saya nitip Pak, saya mohon, kalau memang rezeki sampai nanti lanjut juga, saya nitip Pak, mohon bisa amanah menjalankan tugasnya. Contoh sampai nanti bawa DP, entah bawa UP, entah bawa batu bara, sampai kan pasti nanti kerjanya ada di bawah GL nya sama, ya. Sampai bawa nama keluarga, bawa nama PT, secara garis besar saya sampai juga bawa nama pamannya sendiri. Jadi mohon ikutin instruksinya GL, instruksinya GL nya paman terkait pekerjaan, ya. Karena percuma Pak kalau sampean semua punya skill tapi susah diatur, ya nggak bisa kerja. Mau gimana? Kalau sampean enak diatur, gampang diatur dan ikutin prosedur yang ada, meskipun skill kurang, saya yakin hari-hari sampean bawa ini nanti lulus sendiri, sampean bisa sendiri, asalkan dasarnya bawa. Tapi kalau udah tapi yang bermasalah, ya, ada perintah ini itu, punya alasan dan ini itu, ya gimana kita, ya kita kan kerja, namanya kerja ya, apapun itu perintahnya sampai itu aman dan memang kerjaan kita, ya kita lakukan memang kerjaan kita. Kalau itu sudah diatur, mau dirubah gimana pun besok-besoknya ya akan bisa. Nah, saya minta, saya mohon nanti sebelum lanjut kita gabung kerjasama di sana. Saya juga ada waktu-waktunya nanti juga jadi backup GL di sini. Kita nanti ketemu di disposal bisa seperti itu, ya. Mohon kerjasamanya. Saya menghargai sampean penuh dan imbal baliknya. Sama-sama juga saya juga nyari nafkah di sini. Sama-sama saling kita menghormati, saling membantu, saling support. Sampean butuh apa, saya mampu, saya support Pak. Saya sampean butuh bantuan, saya support. Seperti itu untuk kedepannya, ya. Saya mohon seperti itu. Saya minta kerjasamanya, ya. Kalau sudah terjalin kerjasama yang bagus, enak Pak kerja. Kita tahu udah kerjaan, kita udah tahu tanggung jawabnya masing-masing, ya. Kerjaan insya Allah lancar. Oke. Kemudian yang terakhir, masalah kebiasaan tadi, ya. Kenapa sampai tadi di pos tak panggil? Karena itu sepele tapi bahaya Pak. Kalau nggak saya tekankan mulai dari awal ini, saya biarkan, namanya itu pembiaran, sampai jadi kebiasaan, membiasakan yang tidak benar, bukan membiasakan yang, biasakanlah yang benar, jangan biasakan yang sudah terbiasa. Saya takutnya seperti itu, sampai naik seenaknya, tangan kiri kah, tangan satu kah, megang cok kah, naiknya turun megang cok. Nah itu kalau saya biarkan, ini takutnya kedepannya kayak gitu terus, ya. Ya syukur kalau kalian jenengan semua, sampai semua nggak ada apa-apa. Kalau sampai terjatuh kepleset, jangan meremehkan hal yang kecil Pak. Ya silahkan kalau ingin apalah, enggak penting, biasa aja. Pernah terjadi teman saya sendiri patah tangannya, sepele, ya. Paling enggak kita sudah ikutin prosedurnya, 3 titik tumpu naik turun, ya. Ya Allah udah terbiasa, pasti itu kamu. Contoh pakai helm aja, kalau di cara lain, ya, contoh seperti ini aja, kalau terbiasa seperti ini, kalau pakai gini risih enggak? Risih Pak. Kalau lama-lama pakai ini terus, kalau kayak gini risih saya.
di lapangan seperti ini. Nah, sampai coba di rumah aja pulang pakai helm aja terus, risih enggak? Ya kami di rumah biasanya seperti ini, sama juga naik turun unit sama terbiasa sampai nasib itu. Hanya nasib saja yang menentukan sampai selamat atau enggak, makanya harus dibiasakan. Nanti kalau sampai udah terbiasa three body contact, sampai turun tangan satu gini aneh rasanya. Nah itu masalah terbiasa. Lah kok Pama kok ngurusin hal yang kecil kayak gitu toh? Iya Pak, kami di Pama aset itu bukan hanya alat, tapi karyawan operator mekanik itu juga aset. Kami jaga habitnya, perilakunya kami jaga. Makanya sebisa mungkin kita nanti perbaiki yang sebelumnya masih kurang, kita coba perbaiki ya. Mohon maaf apabila ada salah kata untuk hari ini. Saya hanya membantu ya sebagai perantaraan sampean semua untuk melanjutkan mengais rezeki. Mudah-mudahan ada rezekinya di sini ya. Kedepannya kita kerja sama di sini, kita besarkanlah dengan aman, dengan saling menguntungkan. Oke Pak ya. Sebelum saya bubarkan, ada pertanyaan? Nggak ada Pak ya, aman ya. Sekian dari saya hari ini. Apabila ada kata-kata atau perbuatan yang menyinggung bapak-bapak semua, saya mohon maaf. Nanti pulang hati-hati di jalan ya. Salam untuk keluarga saya, dimanapun tempatnya saya kerja, keluargaan saya utamakan. Karena kalau udah enak kita dekat secara keluargaan, mau apapun juga pasti didengar. Saya di sini hanya pakai seragam saja karena memang nasib saya di Pama. Karena saya di sini hanya nasib saya bisa di sini. Saya hanya melakukan tugas saya sesuai dengan kemampuan dan arahan. Ya. Jadi sama-sama kita di sini juga nggak ada beda. Saya lebih senang pendekatan seperti ini ketimbang saya mengandalkan jabatan saya sok-sokan gini. Enggak Pak, nggak masuk dan nggak mau saya ya. Orang pasti hanya takut, bukan saling menghormati. Takut sama saling menghormati itu beda. Takut iya di depan belakang ngolok-ngolok aja. Jadi kalau saya sampean saling menghormati, kita enak ya, seperti itu. Mudah-mudahan lanjut rezekinya di sini ya. Baik, sekian dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan, perhatian siap gerak mengakhiri kegiatan hari ini. Kedua, sudah selesai. Setelah saya istirahatkan, saya akan istirahat di tempat.